Serinus Pradomaha, apa kabar semuanya? Pilihan sulit terpaksa diambil oleh Kevin Feige setelah Marvel Studio dianggap tidak berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini. Ada angin segar dalam film terbarunya Fantastic Four First Step, kan tetapi Marvel harus memikirkan langkah selanjutnya untuk tetap berada di tren posisi tersebut. Dua proyek ambisius selanjutnya, Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars, juga harus menuai sukses. Beban itu membuat Kevin Feige terpaksa melakukan apa yang dilakukan James Gunn ketika baru memulai di DC, yakni rebut karakter dengan aktor yang lebih muda. Cara ini dianggap jalan terbaik, tak hanya untuk merefresh karakter dan penonton, tetapi juga berpotensi untuk mengurangi budget mengingat mahalnya bayaran aktor ternama yang bergabung di sana. X-Men menjadi salah satu yang akan mendapatkan reboot duluan. Tetapi reboot tersebut akan dilakukan setelah multiverse saga ini berakhir di film pemuncaknya Avengers Secret Wars. Mengingat untuk film Avengers Doomsday mereka sudah syuting dan proses casting juga akan baru dibuka. Untuk menekan biaya produksi, mereka juga kabarnya tidak akan mengambil aktor kelas A. Apalagi dikabarkan Marvel mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk Avengers Doomsday. Bahkan seorang Robert Downey Jr. yang dulunya memerankan Tony Stark alias Iron Man mendapatkan bayaran terbesar di sepanjang karirnya dan mengambil peran sebagai Dr. Doom, villain ikonik di Marvel Cinematic Universe. Dari beberapa sumber menyebutkan bahwa Robert Downey Jr. mendapatkan bayaran sekitar 500 sampai 600 juta US dollar atau sekitar 9,8 triliun rupiah untuk beberapa proyek Marvel Cinematic Universe. Wall Street juga terus memantau Marvel seiring dengan semakin matangnya beberapa elemen portofolionya yang diperluas, termasuk integrasi aset-aset 20th Century Fox seperti Fantastic Four, X-Men, dan Deadpool and Wolverine yang merupakan film terlaris tahun lalu yang mampu meraup pendapatan global sebesar 1,34 miliar US dollar. Untuk saat ini, Marvel merupakan bagian penting dari keseluruhan IP premium Disney. Dan semakin kuat Marvel, semakin baik pula bagi perusahaan secara keseluruhan. Dan untuk saat ini, tidak akan banyak yang bisa dianalisis untuk tahun depan. Film Marvel berikutnya yang akan tayang di bioskop adalah Spider-Man Brand New Day yang akan rilis pada tanggal 31 Juli, diikuti oleh Avengers Doomsday. Diikuti oleh Avengers Doomsday pada Desember dan Avengers Secret Wars pada Desember tahun 2027, 2 tahun akan datang. Dan di saat ini, di tengah mundurnya industri film dari superhero, para ahli Marvel tidak merasakan urgensi untuk reboot Blade yang telah lama direncanakan. Namun, Marvel lebih berfokus kepada ide-ide untuk pengembangan semestanya, seperti adanya Black Panther 3. Untuk saat ini, yang dilakukan Marvel supaya tidak kehilangan penggemarnya karena merasa jenuh dengan genre yang mereka berikan, tentunya Marvel harus bisa membangkitkan kembali antusiasme para fans, entah dengan cara cast atau reboot dari beberapa karakter. Yang pasti hal ini akan menjadi salah satu langkah supaya tidak kalah bersaing dengan DC versi James Gunn. Sean Robbins, seorang analisis dari Box Office Theory, mengatakan, sebagai industri, Marvel sangat terobsesi dengan hasil akhir opening di pekan pertama pemutaran film, khususnya untuk film Fantastic Four, karena promosi dari mulut ke mulut begitu kuat. Namun, cerita yang disampaikan dalam sebuah film belum tentu bagus. Menang promosi aja, itu maksudnya ya. Maksud si siapa? Si Sean Robbins ini menang promosi. Marvel nggak kayak gitu ya, Marvel memang bagus. Untuk saat ini banyak fans yang mengatakan film terbaru dari Marvel Untuk saat ini banyak fans yang mengatakan film terbaru dari Marvel Untuk saat ini memang banyak yang mengatakan film terbaru dari Marvel Cinematic Universe cukup bagus dalam hal melampaui ekspektasi Disney.
dan sulit membandingkannya dengan film Marvel lainnya karena keadaan timeline yang mereka sajikan. Marvel Studios invite you to Neri Family. Friends' best friend. Heroes are in for the battle of their lives. Marvel Studios, The Fantastic Four. Oke, sekarang kita bahas Fantastic Four First Step ya, yang baru tayang di bioskop beberapa hari sebelumnya, oke? Seperti biasanya, fans dari Marvel Cinematic Universe akan mengaitkan film terbaru dengan proyek yang akan datang. Seperti contoh baru-baru ini, film terbaru Marvel Cinematic Universe, Fantastic Four First Step, yang disebut akan menjadi jembatan untuk Avengers Doomsday. Apalagi kalau di post credit juga ada sebuah petunjuk. Kevin Feige juga mengatakan dalam sebuah wawancara akan menegaskan beberapa karakter di Avengers Doomsday bakalan pergi ke Baxter Building yang muncul di Fantastic Four. Hal ini juga memastikan bahwa mereka semua akan mengunjungi Earth 828 yang menjadi dunia Reed Richards dan kawan-kawan. Jadi kalau begini yang datang di post credit skinnya Thunderbolt itu siapa? Karena itu pesawat Fantastic Four itu kan ada, atau Fantastic Four yang lain yang datang. Bikin bingung loh. Kevin Feige mengatakan bahwa markas Fantastic Four itu bakalan menyambut beberapa karakter di mana para superhero akan bersilaturahmi ke masing-masing markas tim. Yang datang ke R616 itu siapa? Kan ada pesawat Fantastic Four yang di film Thunderbolts. Kalian ikuti tahu kan? Oke, kita lanjut ya. Dalam sebuah film yang melibatkan ancaman dunia yang akan benar-benar bertabrakan, sungguh menyenangkan melihat mereka saling berinteraksi dan mengunjungi satu sama lain, dan itu sangat luar biasa bagi para fans. Sementara itu, dalam wawancara yang berbeda, Kevin Feige mengkonfirmasi bahwa naskah Avengers Doomsday sedang mengalami perubahan. Feige menggambarkan proses plus ink yang terjadi setiap hari di lokasi syuting. Plus ink sendiri merupakan cara dari Marvel Cinematic Universe untuk menulis naskah di mana mereka selalu memperbaiki dengan cerita yang dianggap terbaik saat produksi berlangsung. Disutradarai oleh sutradara dari Avengers Infinity War dan Avengers Endgame, yaitu Russo Brothers. Avengers Doomsday kini ditulis bersama McFeely dan Michael Waldron, kreator dan penulis utama series Loki. Film ini juga akan menampilkan sinematografi oleh Neoton Thomas Sigel, juga menggarap X-Men Days Future Past, dan desain produksi oleh Kasra Faharani. Oke, sekian video hari ini tentang Marvel Cinematic Universe yang akan berbenah setelah Avengers Secret Wars ya, setelah berakhirnya multiverse saga ini. Oke, akhir kata saya Renus Pratomahak. Salam sayang Tuhan samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.